Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Agus Nugroho, salah satu mahasiswa program studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu organisasi yang ada di masyarakat, yaitu organisasi IPNU dan IPPNU. Baik, langsung saja. Organisasi IPNU IPPNU merupakan organisasi di bawah naungan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. IPNU dan IPPNU yang merupakan BANOM atau Badan Otonom NU bergerak dalam tingkat pelajar putra maupun putri, yaitu kisaran umur 13 sampai 25 tahun. IPNU atau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama didirikan di Semarang pada tanggal 24 Februari 1954 oleh Profesor Dr. Kyai Haji Muhammad Tohla Mansur. Sedangkan IPPNU atau Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama didirikan di Malang pada tanggal 2 Maret 1955 oleh Nyai Haji Umroh Mahfudzoh 1 tahun setelah IPNU berdiri. Fungsi IPNU dan IPPNU: 1. Wadah perjuangan pelajar NU dalam pendidikan dan keterpelajaran. 2. Wadah pengkaderan pelajar untuk mempersiapkan kader-kader bangsa dan kepemimpinan Nahdlatul Ulama. 3. Wadah penguatan pelajar NU dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat, jiwa, dan nilai-nilai Nahdliyah. Yang selanjutnya yaitu tujuan IPNU. Tujuan IPNU yaitu terbentuknya pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebinekaan, serta bertanggung jawab atas terlaksananya syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 demi tegaknya NKRI. Sedangkan tujuan IPPNU adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia, sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksanaannya syariat Islam menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Untuk mewujudkan tujuan IPNU IPPNU di atas, maka IPNU IPPNU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. 1. Menghimpun dan membina pelajar NU di suatu wadah organisasi. 2. Mempersiapkan kader-kader pimpinan militan yang berwawasan intelektual dan berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa. 3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat guna terwujudnya khairah ummah, mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi. Dan yang keempat adalah mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan. Fungsi, tujuan, dan usaha di atas diwujudkan dalam bentuk agenda dan program kerja setiap kepengurusan atau lingkup kerjanya. Lingkup kerjanya sendiri diantaranya adalah 1. PP atau pimpinan pusat yang berkedudukan di tingkat nasional. 2. PW atau pimpinan wilayah yang berkedudukan di tingkat provinsi. 3. PC atau PC atau pimpinan cabang di tingkat kabupaten. 4. PCI atau pimpinan cabang istimewa yang berkedudukan di luar negeri. 5. PAC atau pimpinan anak cabang yang berkedudukan di tingkat kecamatan.
6. PR atau pimpinan ranting yang berkedudukan di tingkat desa. 7. PK atau pimpinan komisariat yang berkedudukan di tingkat madrasah. Dan yang terakhir yaitu PKPT atau pimpinan komisariat perguruan tinggi yang berada di tingkat perguruan tinggi. Selain berfokus pada kegiatan keterpelajaran, IPNU EPPNU juga melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti manakiban, yasinan, hingga kegiatan yang berhubungan dengan alam seperti kerja bakti, bersih masjid, dan penanaman pohon, serta kegiatan-kegiatan lain. Manfaat lain yang didapat adalah pengalaman yang belum tentu didapat di bangku sekolah, seperti kepemimpinan, problem solving atau pemecahan masalah, belajar public speaking, wadah pengembangan bakat yang nantinya akan berguna dalam kehidupan masyarakat. Untuk bergabung dalam organisasi ini atau organisasi IPNU EPPNU sangatlah mudah. Salah satu gerbang utama untuk mengikutinya adalah dengan mengikuti Makesta atau masa kesetiaan anggota. Makesta merupakan jenjang kaderisasi pertama untuk bergabung di IPNU EPPNU. Dalam Makesta sendiri akan diberikan beberapa materi seperti aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah, ke-NU-an, wawasan kebangsaan, gender, keorganisasian, dan ke-IPNU EPPNU-an. Dengan beberapa materi tersebut bisa dijadikan bekal awal untuk landasan berkecimpung di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan bahwa IPNU EPPNU akan dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Jadi tidak hanya berkecimpung di dunia pendidikan saja. Kader-kader IPNU EPPNU juga disiapkan untuk menghadapi tantangan di era global sekarang ini. Maka dari itu tidak hanya di tingkatan Makesta saja sebagai tingkatan pengkaderan. Setelah Makesta akan ada beberapa tingkatan, diantaranya yaitu tingkatan Lakmut atau latihan kader muda dan Lakut latihan kader utama. Selain kedua jenjang kaderisasi tersebut, masih ada jenjang kaderisasi informal seperti latihan pelatih dan juga latihan instruktur. Selain itu, masih ada beberapa lembaga semi-otonom yang ada di IPNU EPPNU. Salah satu lembaga semi-otonom yang ada di IPNU EPPNU adalah Kopdix Pembangunan untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Kop Pembangunan Putri untuk Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Semakin tinggi tingkat pengkaderan, maka semakin berguna pula nantinya dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu sekilas dari organisasi kemasyarakatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.